Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya lanjutkan bahasan yang sebelum yang sesudah TS ya. Kemarin sudah kirim juga. Nah, sekarang saya masukkan di sini tunggu yang lain. Jadi kita bahas tentang pair samples test ya. Samples sebagai samples test. Nah, artinya pair itu berpasangan. Jadi sampelnya berpasangan. Nah, ini biasanya dilakukan pada skripsi atau penelitian yang eksperimen penelitiannya ya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan metode korelasional ya, sekarang eksperimen atau kita sebutnya eksperimen pre and post ya, sebelum dan sesudah. Jadi pasangannya sama. Jadi sebelum nilainya berapa, sesudah dilakukan perlakuan seperti apa gitu ya. Ini kita sebut pair sample t-test. Nah, ini adalah yang tepat digunakan jika banyaknya data dalam penelitian ya, di mana penelitian itu berskala interval atau rasio. Nah, itu. Jadi syarat penggunaan pair sample t-test itu salah satunya adalah ini. Ya, pair sample t-test itu uji beda yang merupakan metode yang digunakan analisis data biasanya. Nah, ini perbandingan atau komparatif dua variabel. Ya. Ada yang digunakan atau data yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah kita sebutnya data kuantitatif. Jadi bukan data kualitatif, kuantitatif. Artinya data harus memiliki skala data interval dan rasio. Nah, nanti kita lihat interval rasio seperti apa ya. Nah, pengertian pair sample t-test ya. Atau nih sampel ya. Sampel t-test merupakan uji parametrik ya di antara dua rata-rata ini ya. Nah, nanti ada lagi kita sebut ada uji independen selain pair, selain berpasangan. Syaratnya adalah, nah ini salah satunya, datanya harus berdistribusi normal. Nah, nanti kita uji apakah data itu normal atau tidak, nanti menggunakan SPSS ya. Jadi supaya cepat, nanti ada uji kita gunakan distribusi normal secara manual maupun SPSS. Nah, contoh di sini. Nah, contoh nih misalnya. Ya, contoh pair sample t-test adalah ketika peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan misalnya antara hasil belajar PAI antara sebelum dan sesudah atau setelah dilakukan pembelajaran. Nah, ini banyak nih. Ya. Jadi banyak penelitian skripsi ini dilakukan itu misalnya pengaruh pembelajaran metode Cardsort terhadap hasil belajar PAI. Nah, misalnya ya. Nah, itu artinya metode pembelajarannya. Nah, nanti metode pembelajaran kan banyak. Ya, jadi metode pembelajaran ada quick sample atau misalnya metode Cardsort atau metode peer reviewing atau apa dan sebagainya. Nanti tergantung dari metode pembelajaran yang diambil pada masing-masing setiap mahasiswa yang mengajukan skripsi gitu. Nah, saya menyebutnya saja misalnya pembelajaran menggunakan metode X di sini. Ya, dalam hal ini adalah objek yang diteliti merupakan objek yang sama. Objek yang sama misalnya ini di kelas A misalnya. Jadi di kelas A ini dilakukan sebelum digunakan metode X seperti apa, ya, kemudian dilakukan pembelajaran metode X. Nah, setelah dilakukan pembelajaran metode X, dinilai lagi bagaimana hasil belajarnya. Nah, kita bandingkan jika, nah, misalnya yang sesudah lebih tinggi signifikan, nah, berarti ada pengaruh. Tapi kalau misalnya yang sebelum dengan sesudah sama saja hasilnya, nah berarti tidak ada pengaruh. Apalagi kalau misalnya yang sesudahnya malah lebih turun dibanding sesudah sebelumnya. Nah, berarti ada masalah di situ, ya. Pengukurannya atau cara pengambilan datanya dan sebagainya. Ya. Nah, di sini karena kita melakukan penelitian seperti ini, dalam hal ini tentu saja objek yang sama
Karena kita akan perlu mengukur apakah ada perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah, ya. Nilai sebelum dan sesudah. Nah, ya. Setelah diberikan perlakuan, setelah diuji kenormalannya, data yang digunakan telah normal, maka bisa digunakan menggunakan uji pair sample t-test. Ya, kalau dia normal. Nah, kalau nggak normal gimana? Ada cara lagi. Nah, nanti ada nih. Kalau tidak normal digunakan uji Wilcoxon. Ya, jadi kita coba. Nah, ini syarat penggunaan uji T. Ya, syarat uji normal. Nanti belakangan, terus homogenitas, itu syaratnya. Nah, sekarang saya masukkan ke persoalan. Nah, misalnya, ini kita sebut ada uji dua pihak, ada satu pihak. Nah, kalau dua pihak ini tandanya mu sebelum tidak sama dengan. Ini jarang digunakan di penelitian skripsi, karena begini aja. Sebelum dan sesudah tidak sama. Nah, tidak sama itu apakah lebih kecil atau lebih besar kita tidak tahu. Yang penting tidak sama aja. Nah, itu. Ya, maka orang sering di sini uji satu pihak, one side. Ya. Ini one side. Ya, one side. One side itu bisa pihak kiri, bisa pihak kanan. Kalau kiri maksudnya adalah hipotesisnya lebih kecil. Kalau kanan biasanya hipotesis H1-nya mu sebelum lebih besar. Itu aja. Ini kita sebut kiri, ini disebut kanan. Nah, ini kita sebutnya sini. Left side. Ya, saya bilang left side, di pihak kiri. Ya. Ini right side. Nah, pihak kanan. Right side. Nah, itu. Ya. Ini pihak kiri, ini pihak kanan. Yang two side saya nggak lewati saja. Sekarang penjelasan yang pihak satu pihak ini, ya, one side, ya, one sided. Oke. Untuk kasus pihak kanan misalnya, kalau misalnya hipotesis nol adalah rata-rata nilai sebelum perlakuan sama dengan nilai perlakuan. Artinya rata-rata hasil belajar PAI sebelum penerapan. Nah, ini penerapan. Ya, metode cut-short itu sama aja. Nah, kalau sama saja kan berarti metode cut-short tidak berpengaruh, ya. Kalau sama saja. Nah, kemudian kalau di sini, ya, pihak kanan malah sebelum metode cut-short itu nilainya lebih tinggi. Oh, berarti ada masalah, ya. Nih, kalau di pihak kanan, nanti pihak kanan itu tergantung dari persoalannya. Ya. Oke. Nah, sekarang pihak kiri. Nah, ini yang saya katakan lebih umum, ya, lebih banyak terjadi seperti ini. Jadi kalau pihak kiri lebih kecil ini, ya, tandanya. Jadi kalau hipotesis nol itu rata-rata nilai sebelum perlakuan sama dengan nilai rata-rata sesudah perlakuan, ya. Nah, di sini contoh, ya, penerapan metode ini, ya. Cut-short sama saja dengan sesudahnya, ya. Nah, kemudian kalau yang ini, ya, nah, yang sebelumnya lebih kecil. Nah, ini yang masuk akal. Masuk akalnya karena memang kita ingin melihat bahwa metode cut-short itu berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Ada yang mau lagi? Nah, iya, jadi rata-rata hasil belajar PAI masuk. Jadi rata-rata hasil belajar sebelum itu lebih rendah dibanding sesudah. Berarti ada pengaruh dari metode cut-short. Ya. Nah, sekarang contoh nih, penerapan manual, ya, menggunakan skala interval atau rasio. Ya. Yang disebut skala interval itu apa saja? Nanti kita lihat, interval itu artinya data yang tidak bisa dikatakan nilainya nol. Misalnya hasil belajar kan nilainya adalah 70, 80 gitu. Kalau nilai hasil belajarnya nol, artinya apa? Itu
kemampuannya 0 gitu. Jadi masih ada. Kalau rasio beda lagi, yang ada barangnya gitu ya. Itu maksudnya kita sebut sebagai skala baik interval maupun rasio, perbedaannya seperti itu. Nah, kebanyakan kalau nilai hasil belajar itu adalah interval skalanya. Ya. Yang dapat dibagi, dikurangi, tapi tidak mengandung angka 0. Ya. Nah, contoh datanya. Ini ada 10, ya, saya kecilkan sedikit. Ini ada 10 siswa, ya, contohnya 10. Nanti waktu penelitian skripsi, data sebenarnya ya tidak mungkin 10. Bisa 60, bisa 80, ya, bisa 40. Ya, tergantung dari jumlah populasi dan kriteria sampelnya yang diambil. Nah, di contohnya misalnya, ini ada si A, B, C, D, E, sampai J. Ya, hasil belajar sebelum menggunakan metode Karsor. Ini hasil belajar sesudah metode Karsor. Nah, kita lihat di sini, 70 ke 76 kan naik gitu ya. 64 ke 68 juga naik. 55 ke 60 naik. 40 ke 56 naik. 57 ke 58 naik 1. 56 ke 64 ya. Naik 8 ya. Kemudian 60 ke 66 naik 6. Terus seterusnya nih naik 10 ya. Naik cuma 3. Ada yang terakhir turun malah. Ya. Itu bisa terjadi. Nanti nilainya malah turun ya. Nah, nanti dari sini kan secara umum dia meningkat ya. Secara umum metode Karsor memang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Nah, pertanyaannya adalah apakah hasil belajar PAI meningkat setelah dilakukan penerapan metode Karsor? Ya, meningkat atau tidak? Nah, dengan adanya kata-kata meningkat setelah ya, dilakukan metode Karsor, maka hipotesisnya adalah pihak kiri. Ya, jadi meningkat pihak kiri ya. Kalau sama saja itu tidak berpihak, two side ya. Tapi kalau misalnya meningkat itu artinya pihak kiri. Ya. Tapi kalau misalnya menurun jadi pihak kanan. Ya. Nah, dari pihak kita buat hipotesisnya di sini. A0 mu itu rata-rata ya. Rata-rata nilai. Rata-rata nilai hasil belajar sebelum menggunakan metode Karsor itu sama saja dengan hasil belajar sesudah menggunakan metode Karsor. Nah, A1-nya alternatifnya ya, itu sebelum itu lebih kecil dibanding sesudah. Artinya ada pengaruh metode Karsor. Ya. Ini ada penjelasannya nih. Ya. Nah, kalau manual pakai rumusnya ini ya. Gampang sekali itu. Ya, D itu adalah di sini ada T sama dengan sigma D per akar ya, seper N min 1 ada yang masuk tahu. Ya. Jadi sigma D itu adalah difference, selisih nilai yang berpasangan. Nilai yang berpasangan antara sebelum dan sesudah. Itu nilai berpasangan. Ya, difference. Ya. Ini seper N min 1. Nah, ini sigma D kuadrat min dalam kurung sigma D dikuadratkan. Ini ukuran sampel N-nya. Ya. Nah, kalau secara manual penyelesaiannya gampang sekali nih. Lihat di sini. Ya, 70 dikurangi 76 min 6. Ya, 64 kurangi 68 min 4 dan seterusnya. Jadi pengurangan. Atau diferensinya adalah sesudah dikurangi 76 min 6. Kalau yang dari sini 76 dikurangi 70 berarti 6 gitu ya. Jadi boleh positif, boleh negatif. Nanti waktu di komputer adalah negatif, tapi harus kalau negatif dirubah menjadi positif ya. Jadi selisihnya adalah artinya nilai sesudahnya lebih tinggi dibanding sebelumnya gitu. Kalau nilainya kita sebut harusnya positif ya. Jadi sesudah dikurangi sebelum. Ada lagi masuk?
Ya, saya langsung ya ini. Nah, kemudian di sini D-nya masing-masing ini min 4, min 6, min 4, min 5, min 16, min 8 dijumlahkan jadi min 56. Nah, sebaliknya yang ini yang positif ya. 76 dikurangi 70 artinya sesudah dikurangi sebelum. 6 ya, di sini 4, 5, 16, 1. Yang negatif di bawah ini aja, kebalikannya banding yang D sebelumnya. Ya, nilainya kalau jumlahkan 56 positif gitu, ya. Kemudian D kuadrat. D kuadrat itu adalah selisihnya. Boleh min 6 kuadrat 36, 6 kuadrat juga 36, sama aja ya. Nah, ini 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 16 kuadrat 25, 6, 1 kuadrat 1, 8 kuadrat 64 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan adalah 552 ya. Nah, dari atas perhitungan di atas ini kita katakan ya. Nah, dari hasil di atas diperoleh ya sigma D ya, boleh min 56 atau sigma D sama dengan 56. Ya, min atau plus itu hanya pertimbangannya dia sebelum dikurangi sesudah. Kalau yang itu sesudah dikurangi sebelum, berarti selisihnya sama saja. Ya. Ya. Berikutnya adalah nilai sigma D kuadrat 552. Nah, kemudian ukuran sampelnya N dari ukuran sampel itu sama dengan 10. Nah, hipotesisnya ini. Itu ya. Jadi, mu sebelum A1-nya lebih kecil dibanding mu sesudah. Artinya rata-rata hasil belajar PAI sebelum penerapan metode Carshot lebih rendah dibanding dengan rata-rata hasil belajar PAI sesudah penerapan metode Carshot. Ya. Nah, kemudian dilihat hitungnya. Nah, kita hitung tadi, kita masukkan nilainya di sini. Ya. Ini kalau kita hitung ya. Ini 56 tadi sigma D itu, sigma D 56 kita ambil. N-nya adalah 10, akar 10 minus 1. N 10 kali, nah ini sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat adalah 552. Berarti kalau 10 dikali 552, 5520. Min di sini ya, sigma D dikuadratkan. Jadi yang 56 yang tadi sini ini diambil positif atau negatif, diambil positif dulu di sini. Ya, 56 kuadrat 3136. Nah, ini dikurangi 5520 ini kurangi 2384 per 9. Kalau dibagi 9 berarti 264,889. Nah, sekarang akar dari 264889 16,2754. Tinggal 56 dibagi 16,2754 3,44. Itu kita sebutnya adalah T hitung. Nih, T hitung. Ada yang masuk nih. Nah, ini T 3,44. Kemudian untuk menguji hipotesis itu bandingkan ya. T hitung dengan T tabel ya. Ambil aja alfa 5%, kemudian derajat bebasnya adalah tadi kan N-nya 10. 10 kurangi 1 sama dengan 9 ya. Nah, untuk melihat misalnya tabel bisa di Excel ya. Ini di Excel ketik ini. T inverse ya 2 kali 0, nah ini ejaan bahasa Inggris, tapi kalau ini ejaan bahasa Indonesia. Kita coba misalnya pakai Excel ya. Excel, saya buka Excelnya sebentar. Jadi tabel itu bisa dicari pakai Excel. Kalau misalnya nggak ada tabelnya, nanti saya sediakan tabelnya. Misalnya saya besarkan di sini view-nya. Nah, misalnya, ini kan sama dengan T inverse, ya. Saya nggak tahu di sini pakainya T dalam kurung ya, T inverse atau boleh kecil besar, T inverse maksudnya, ya 2 kali, nah, ini tandanya kali itu adalah bintang, ya. 5%, 0,05, kayaknya ini bahasa Inggris, ya. Kemudian koma
Nah, derajat bebasnya adalah 9. Ini pakai koma, itu ya. Ini titik koma. Nah, tuh ya, hasilnya adalah hasilnya ini. Ya, misalkan ya 1,833 tabel. Jadi bisa menggunakan Excel. Tapi di bawah saya sudah sediakan ya, menggunakan Excel seperti ini. Nih 1,833 ya. Satu belakangnya saya potong ya, desimalnya dari 1,833 gitu ya. Nah, ini juga di bawah sudah ada sediakan ya, tabel tes student. Ya. Nih, derajat bebasnya 9, N, DB. Derajat bebas atau DK. Ambil sama dengan 9. Nah, tuh 1,833 dengan alfa 5%. Ya. Nah, bandingkan deh nilai T hitung dengan T tabel keputusannya. Ya. Nah, atau bisa dilihat dengan T default tadi ya. Karena nilai T hitung 3,44 ya, lebih besar dari T tabel 1,833 ya, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Nih. Yang ini ditolak nih, yang pertama H0, yang kedua diterima. Artinya nilai sebelum lebih kecil dibanding sesudah. Nah, di sini artinya rata-rata hasil belajar sebelum penerapan. Saya tulisin penerapan. Nanti boleh skripsi, barusan aja anak P2K tuh. Skripsinya juga eksperimen banyak. Ya. Jadi saya sudah ajarkan sebenarnya pakai SPSS-nya udah. Ya, tapi masih mungkin karena datanya banyak, bingung. Bilang besok aja datang hari libur. Tempat saya. Jangan saya datang ke kampus yang hari libur nggak ke kampus. Oke, di sini penerapan. Nah, artinya kita terima yang mana? Nah, kita terima yang ini H1. Yang H0 ditolak, ini ditolak, diterima. Kesimpulannya adalah rata-rata hasil belajar PAI sebelum penerapan metode Cartsop lebih rendah dibandingkan rata-rata hasil belajar sesudah menggunakan metode Cartsop. Atau dengan kata lain, pelaksanaan atau penerapan metode Cartsop mempengaruhi hasil belajar PAI. Nah, tuh. Nah, setelah itu udah kesimpulan itu baru manual ya, nanti baru SPSS. Nah, pada kasus per sampel ini bisa dihitung korelasinya. Korelasinya untuk melihat keeratan metodenya itu, keeratan hubungannya seperti apa. Gitu ya. Nah, pakai rumus korelasi produk momen seperti sebelumnya. Nih, kita cari seperti ini, saya kecilkan. Terus ya. Nah, ini kita masukkan nilai hasil sebelum ya, dijumlahkan 611. Hasil sesudah ya, jumlahkan 667. Kemudian ini dikuadratkan 70 kuadrat 400. 76 kuadrat 5776 dan seterusnya. Kemudian X kali Y 70 kali 76 5320. Nah, ini mudah ya. Ya, Anda bisa cari ya masing-masing ininya untuk 10 responden. Ya, nanti kalau untuk di penelitian skripsi pasti lebih dari 10 ya. Diperolehlah nilai yang pertama di sini jumlahnya 611, kemudian jumlah Y-nya 667, sigma X kuadrat jumlahnya 38185, sigma Y kuadrat 44965, sigma XY 41299. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, 611, 667, 3185, ya 14965, sigma XY 41299. Itu kan ke rumus ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita cari di sini. 10 kali 41299. Ini hasilnya nih. 412990. 611 kali 667. Nih. 407537. Kemudian akar di bawahnya. 10 kali 31885. Berarti 31850. 611 kuadrat 373 321.
kurangi deh, ya. Kurangi hasilnya ini 8529. Nah, yang bawahnya juga begitu ini. Ya, ini pengurangan di atas 5453. Yang di bawahnya di sini 446990 ya. 449650 ya, karena nolnya di sini tambah 0. Ini 444889 kurangi. Hasilnya 4761. Masih diakarkan. Nah, ini 5453. Nah, sekarang ini dikalikan nih. 8529 dikali 4761, kita tulis di sini. Ya, 406.065.69. Kemudian habis itu diakarkan nih, ya. Akar ini. Ternyata akarnya adalah 6372,33. Sekarang dibagi 5453 dibagi ini. Hasilnya 0,856. Nah, ini 0,856. Sekarang kita lihat 0,856 ini hubungannya apakah erat atau tidak. Jadi ukuran keeratannya. Nah, kita lihat ukuran keeratannya. Nih, ya kita uji di sini. Ini X adalah hasil belajar PI sebelum diterapkan metode Carshot. Y-nya adalah sesudah Carshot. Nah, di sini ada tanda rho. Rho itu korelasi hubungannya. Ya. Tanda korelasi atau tanda hubungan untuk populasi. Ya, masuk lagi. Nah, kemudian di sini kita sebut di sini ada hubungan antara atau tidak ada hubungan antara X dan Y kalau ini sama dengan 0. Tapi di sini kan ada hubungan positif tidak? Ya, meningkat maksudnya, ya. Sebelum dengan sesudah. Ada hubungan positif antara X dan Y. Kemudiannya membandingkan nilai R dengan R tabel. R-nya adalah di sini 0,856. R tabel berapa? Alfa 5% dengan derajat bebas 8. Atau kalau dalam hal ini nilai N-nya mulai dari 3. Jadi ambil gunakan N sama dengan 10. Nih kita lihat coba. N sama dengan 10 untuk alfa 5%. Nih, ini 5%. Ya, N-nya adalah 10. 0,632. Berarti 0,856 lebih besar dibanding 0,632. Nah, kalau lebih besar ya yang dihitung dibanding yang di tabel, maka H0 ditolak. Ya? H0 ditolak. Nah, kesimpulannya adalah ada hubungan positif yang signifikan antara hasil belajar PAI sebelum dan sesudah diterapkan metode Carshot. Artinya, pelaksanaan penerapan metode Carshot mempengaruhi hasil belajar PAI. Ya, pengaruhi. Nah, kemudian ukuran keeratannya pakai nilai koefisien Guilford. Nah, itu interval koefisien korelasi. Lihat 0,856 ada di mana? Ya, 0,856 itu ada di sekitar ini. 0,856 ada di situ. Artinya sangat kuat. Jadi nilai R hitung 0,856, hasil ini berada dalam interval 0,8 sampai 1. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat. Dengan kata lain, pelaksanaan penerapan metode Carshot sangat mempengaruhi hasil belajar PAI. Ya, jadi salah satu untuk meningkatkan hasil belajar PAI adalah menggunakan metode Carshot karena hasilnya sangat bagus, jadi sangat kuat. Ya. Nah, itu kalau bicara pakai manual hitungan. Nah, sekarang coba pakai SPSS. Nah, coba buka SPSS-nya. Ya. Ini menggunakan software SPSS. Ya. Hipotesisnya sama seperti ini. Ya. Sekarang buka SPSS seperti itu. Buka software SPSS.
Ya, buka SPSS-nya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian klik variable view. Nah, ini buat variable view HBSBL dengan HBSSD. Saya buat begini. Ya. Terus klik variable view. Ini ya. HBSBL. Itu ya. Ini HBSSD. Nah, masuk. Desimalnya 0. Nah, itu. Terus keterangannya apa di sini? Nah, keterangannya adalah di hasil belajar sebelum CS. Labelnya. Ya. Hasil belajar sebelum CS, ya. CS itu tatsok, ya. Dan di sini hasil belajar ya, sudah tatsok CS. Nah, udah dapat segitu, ya. Nih persis seperti ini, tuh, ya. Type 0, ya. Ada yang masuk lagi? Ya, ya, tuh, ya. Di hasil belajar sebelum CS dan hasil belajar sesudah CS. Jadi Anda bisa lakukan menggunakan SPSS. Nanti waktu di skripsi nggak perlu pakai manual, ya. SPSS saja. Tapi kalau di sini kita tahu asbab nuzulnya, ya asbab nuzulnya manualnya kita tahu, ya SPSS-nya juga kita tahu. Supaya apa namanya? Kalau di perjalanan gimana? Nggak ada SPSS, tapi bisa kita hitung. Nah, setelah ini, ya, masuk di klik data view, datanya masukkan. Nah, tinggal datanya masuk satu persatu di sini. Saya tinggal copy saja. Nah, copy datanya tadi. Nah, ini. Belum dan sudah copy. Kan di sini. Nah, itu ya. Jadi datanya sudah masuk. Nah, nanti kalau datanya 60, ya masuk udah gampang saja. Ya, jadi tidak terlalu jelimet kita menggunakan SPSS. Ya. Jadi sangat membantu nih alat ini, ya, supaya cepat untuk dilakukan. Ya. Nah, baru selesai sini. Nah, perbandingannya adalah di perbandingan rata-rata. Nah, ambilnya di situ ada pair sample test. Nomor 2 dari bawah sebelum one way ANOVA, ya, itu paling bawah. Nah, ini ya. Analyze, compare mean, pair sample test. Ya. Klik di situ. Ya. Nah, tinggal masukkan di sini, ya, sesuai dengan perintahnya nih saya buat gini. Sudah, nah ini, kemudian masukkan datanya, copy, atau ketik data view, ya. Klik analyze compare mean tadi ya, pair sample test. Nah, masukkan hasil belajar SBL ke kotak ya, pair variable. Hasil belajar sesudah juga gitu. Ini ya dimasukkan di sini. Klik kanan, ya, klik lagi yang di bawahnya. Ya,
Jadi nanti ada hasil sebelum, ada hasil sesudah. Nah, dari sini tinggal klik OK saja. Nah, maka hasilnya itu. Ya. Nah, hasilnya di sini ada diperoleh. Nah, nanti saya kasih keterangan di word-nya nih hasilnya ini. Paired sample statistik, paired sample correlation, kemudian paired sample t-test. Ya, jadi ada 3 keluarannya. Nah, tinggal kita baca di situ. Nah, saya buat di sini udah copy ya. Ini tampilannya. Tuh, hasilnya adalah itu. Saya besarkan sedikit. Nah, tampilannya itu. Ya, pair sample t-test. Ini mean, ya, n, standard deviation, dan standard error mean. Ya. Kemudian ada pair sample correlation. N-nya sama dengan 10, korelasinya 0,856. Sama kan dengan hitungan kita tadi manual 8,56 nih. Tuh, 856 ya. Itu hitungan manual. Sekarang ini pakai SPSS. 0,856. Demikian ini. Nah, sekarang tafsirannya. Ya, ini tafsirannya. Pada t-test, maksudnya yang nih hasilnya. Jadi 61,1 ini adalah rata-rata min hasil belajar siswa sebelum diterapkan metode cut short. Ya. Nah, sebesar berapa? 61,1 atau 61,10. Itu artinya rata-rata dari hasil belajar 61,10 sebelum diterapkan metode CS atau cut short. Ya. Nah, hasil sesudahnya meningkat di sini 66,70. Nah, artinya apakah peningkatan itu signifikan atau tidak? Itu nanti kita uji. Ya. Oke, ini sampel. Sampai di kartu di sini tadi kan minimal 6,10 atau hasilnya minnya itu adalah 61,10. Ukuran sampelnya 10 ya. Simpangan baku sebesar nih 9,735 baku. Dan si kesalahan baku rata-rata adalah 3,078. Ya, enaknya sudah diterapkan semua, ada standar errornya, standar deviasinya, bisa keluar di SPSS. Ya. Selain nilai min-nya dan n. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini penjabatannya adalah ya, atau istilahnya tafsirannya yang di atas ya. Rata-rata atau min hasil belajar siswa sesudah diterapkan metode cut short sebesar 66,70. Ya, sampelnya sama 10. Simpangan baku berbeda 7,273 dan simpangan baku itu adalah kesalahan rata-rata atau kesalahan baku rata-rata 2,3. Ya. Nah, sekarang sampel correlation-nya. Jadi 0,856. Nah, lihat dari sini. Diperoleh korelasi 0,856. Kalau tadi kan kita menggunakan tabel R. Nah, kalau ini nggak perlu. Ya. Cukup dengan menggunakan nilai P di sini, sig. Sig itu adalah nilai P 0,002. Karena 0,002 lebih kecil dari 5%, maka koefisien korelasi adalah signifikan. Ya, itu signifikan. Berikutnya, kalau kita ukur dengan keeratan hubungannya, ya, keeratan hubungan menggunakan koefisien korelasi dari Guilford. 0,856 adanya di sini, itu sangat kuat. Ya. Ya, sangat kuat. R hitung 0,0. Hasil ini berada antara interval 0,8 sampai 1. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat.
Dengan kata lain, pelaksanaan penerapan metode Cartshot itu. Dengan demikian, katakan metode Cartshot itu mempunyai pengaruh yang tinggi ya terhadap hasil belajar PAI. Jadi nanti waktu kesimpulannya adalah salah satu untuk meningkatkan hasil belajar PAI ya diperlukan metode pembelajaran metode Cartshot karena nilainya tinggi atau nilainya lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi kalau metode pembelajaran lain bisa dimasukkan metode pembelajaran apa ya tergantung dari Anda waktu milih judul penelitian. Ya. Nah kemudian di pair sample t-test, nah ini uji T-nya. T. Yang dilihat mana? Yang dilihat cuma ini aja nih. Ya. Nah yang itu ya, yang kita lihat. Jadi T-nya tadi kan T 3,44. Nah di sini 3,441. Nilainya minus, nggak apa-apa, diabaikan aja minusnya, plus. Ya, jadi 3,441. 3,44. Korelasinya. Nah itu 0,856 ya. Ya. Nah, jadi hitungan manual maupun SPSS nilainya relatif. Ya. Sekarang yang ini cukup sangat kuat, artinya pelaksanaan penerapan metode Cartshot itu sangat mempengaruhi hasil belajar PAI. Artinya salah satu untuk yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu adalah satu metode Cartshot. Di metode lainnya bisa saja ya. Tergantung dari kita membuat penerapan metode apa. 0, T-nya 3,44. 441 boleh, 3,44 berapa itu kan pembulatan. Ya. Nah, sini hipotesis seperti ini. Nah, dapat menggunakan uji T. Kalau menggunakan uji T, T-nya yang kita ambil. Min 3, ya 3,4 enggak tambah ya 3,441 atau 3,44. Cari Excel seperti ini tadi ya, dan 1,833. Nah, berarti alfa 5% dapat 1,833 ya. Ya 9, 1,833. Nah kalau gitu 3,441 tadi dihitung ya, tadi kan 3,441 kita tulis ya, lebih besar dibanding 1,833, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ini rata-rata hasil belajar PAI sebelum lebih rendah dibanding sudahnya. Dengan kata lain, kesimpulannya pelaksanaan metode Cartshot mempengaruhi hasil belajar siswa. Ya. Nah, kalau menggunakan p-value, nah, seperti apa? Ya, jadi ada dua cara, menggunakan uji T atau menggunakan nilai p-value atau peluang, ya, peluang atau validitas. Peluang sama saja dengan probability atau probabilitas, ya, itu kita sebutkan nanti nilai P. Ya. Kita lihat nilai P-nya berapa. Nah, kita lihat di sini, ya, nilai P atau seek to tell itu dapat 0,007. 0,007. Ya. Nih, 007. Ya. Itu untuk two side. Nah, kita lihat tulisannya ini. To tell atau to side, to tell. Ya, dua pihak. Ya,
Padahal kita hipotesisnya pihak kiri, pihak kanan. Berarti dibagi 2, 0,007. Ya, pada hipotesis atas merupakan hipotesis one tail, lebih kecil. Ya, maka nilai P-nya dibagi 2, 0,007 dibagi 2, 0,035. Ternyata kita bandingkan lagi dengan 5%. Ya, 0,035 lebih kecil dari 5%. Maka tolak H0 lalu terima H1. Ya, terima H1. Kesimpulannya, rata-rata hasil belajar PAI sebelum penerapan metode Cartshot lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar PAI sesudah penerapan metode Cartshot. Atau dengan kata lain, pelaksanaan metode Cartshot mempengaruhi hasil belajar PAI. Ya, selesai itu dari situ. Tapi kita harus lakukan uji persyaratan analisisnya. Nah, ini. Pertama, uji normalitas. Ya, uji normalitas. Data kedua sampel berjumlah ini tidak bersubsidi normal. Nah, uji normalitas. Nah, normalitas kita masukkan aja nih gini. Angka ini tadi di sini ya masuk di explore ya. Karena angkanya nih. Dan data view, tampilan data view sebagai berikut. Ukuran sampelnya adalah 10 atau kurang dari 50. Maka uji normalitasnya sebaiknya digunakan uji Shapiro-Wills. Di Shapiro-Wills itu dipakai untuk uji di mana sampelnya kurang lebih atau kurang dari 50. Ya. Kurang dari 50. Kemudian baru klik analyze descriptive explore. Ini masukkan ya. Klik analyze deskriptif statistik, maksudnya explore. Nah, masukkan dari sini yang sebelum di dependent list, yang sesudah juga di dependent list, ya. Baru diklik plot di sini. Nah, klik di sini normality plot with test. Klik continue. Ya, oke. Nih, sini di bawah. Tuh, ya. Nah, tes normality. Ambilnya yang Shapiro-Wills nih. Ya, karena N-nya kurang dari 50 atau hanya 10. Shapiro-Wills. Kita balikkan di sini, tidak ada. Klik tes, continue, klik OK. Outputnya adalah sebagai berikut. Ya, test of normality-nya ini, ya. N lebih kecil dari 50. Nah, kalau lebih kecil 50, maka gunakan uji Shapiro-Wills. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan 50, gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu ada lagi istilahnya. Ya. Data kedua sampel bersubsidi normal. Pakai tesnya ini. Ambil yang Shapiro-Wills. Nih. Ya. Ternyata nilai sig P, ya, ini nilai P atau sig 0,734. Nilai ini lebih besar ya dibanding dari alfa 5%. Gitu, ya. Kalau nilai P-nya lebih besar dari alfa 5%, maka terima 0. Artinya data hasil belajar sebelum CS itu berdistribusi normal. Kan H0 data kedua sampel berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, CS, kemudian nilai P signya 0,765, malah lebih tinggi. Nilai P-nya lebih besar dari 0%. Maka terima H0. Terima H0 berarti data kedua sampel berdistribusi normal. Jadi CS yang pertama normal atau sebelum, CS yang kedua atau sesudah dia juga normal. Jadi syarat normalitas terpenuhi. Ya. Nah, yang terakhir baru uji homogenitas setelah uji normalitas. Ya. Jadi kalau misalnya gini,
uji normalitas sama homogenitas penting mana? Penting uji normalitas. Jadi kalau sudah normal, ya pakai uji Wilcoxon, ada di non parametrik. Jadi di sini ini. Yang ini, kalau ini nggak normal, pakainya analyze non parametric test, ya, legacy. Kemudian ambil di sini two related sample, artinya sebelum dan sesudah related, ya, berhubungan. Nah, itu ada Wilcoxon uji. Ini masuk, ini satu dua masuk. Nah, ini ada uji Wilcoxon. Klik OK, udah selesai jadi dengan uji Wilcoxon. Wilcoxon sampling test, ya. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Ya, setelah di normalitas, masuk, klik analyze non parametric, tes pilih dulu di sampel. Ya. Pilihnya test type-nya Wilcoxon. Itu kalau dia tidak normal, ya. Ini seandainya tidak normal. Kebetulan soalnya normal. Nanti saya carikan coba yang tidak normal. Dipakai Wilcoxon. Ya, test type Wilcoxon, klik OK. Maka outputnya seperti ini. Ya. Yang dibandingkan adalah tes statistik sini. Ini. Hasil belajar sesudah CS, hasil belajar sebelum CS. Ambilnya nilai P lagi, asymptotic sig to tail. Ini 0,011. Kita lihat, ya, bahwa tafsiran outputnya nih, ya, tandanya adalah lebih kecil. Jadi uji satu pihak. Jadi kalau ini kan dua pihak nih, to tail. Nah, ini satu pihak. Kalau satu pihak berarti yang ini dibagi dua. Pada uji Wilcoxon di atas, pada tes signifikan diambil nilai P atau asim sig to tail 0,0011. Ini uji dua pihak. Padahal hipotesisnya adalah uji satu pihak. Maka dibagi dua. Nah, 0,00 bagi dua. 0,055. Sini 0,0055. Nah, dibandingkan dengan 5%. Ternyata 0,055 lebih kecil dari alfa 5%. Maka H0 ditolak. Ya, ini ditolak nih. Saya terima ini. Ya. Kesimpulannya rata-rata hasil belajar sebelum penerapan metode Kapsot lebih rendah dibandingkan rata-rata hasil belajar sesudah metode Kapsot. Nah, itu aman itu. Ya, nanti kalau bisa terjadi skripsinya masih nasi. Halo? Halo? Kelihatannya. Itu, ya. Oke, sampai sini. Jadi nanti bahannya sampai sini Anda pelajari lagi, ya, beberapa. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Nanti waktu-waktu skripsi sudah tahu caranya. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak di sini? Halo?